Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah ini, marilah kita mengkaji tentang diri kita sendiri. Yakni ternyata selama ini Tuhan atau Allah itu adalah zat yang terhinakan bagi tiap-tiap diri manusia. Kenapa Allah atau Tuhan itu zat yang terhinakan bagi tiap-tiap diri manusia? Karena di dalam tiap-tiap diri manusia, di dalam hatinya tak menghadirkan Tuhan sebagai Tuhannya manusia. Sebab di dalam dada setiap manusia tak mengesahkan wujud Tuhan yang berkuasa atas manusia. Karena selama ini masing-masing manusia, ya termasuk saya juga, selama ini hanya mengesahkan, hanya mengahadkan, hanya menghadirkan, hanya mewujudkan, menghidupkan kesucian diri manusianya sendiri di dalam dada kita. Sehingga Allah terhinakan, sehingga Allah gaib bagi kita. Karena kita tidak mau ngalah dengan Tuhannya. Karena kita sudah merasa menjadi Tuhan atas ciptaan-ciptaan yang selama ini kita kerjakan. Kewujudan kita seolah-olah itu ciptaan kita, kehidupan kita seolah-olah itu ciptaan kita, keberadaan kita seolah-olah itu ciptaan kita. Kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa duduk, kita bisa bekerja, kita bisa naik motor, naik mobil, naik pesawat. Kita bisa berladang, kita bisa berdagang, kita bisa ke kantor dan sebagainya. Di dalam kehidupan selama ini seolah-olah semua hanyalah ciptaan-ciptaan diri manusia kita sendiri di dalam kehidupan ini. Inilah yang saya maksud. Ternyata Allah, ternyata Tuhan terhinakan bagi manusia-manusia yang masih merasa menjadi sang pencipta atas apapun yang dikerjakan, atas apapun yang diaktivitaskan, atas apapun yang diusahakan, seolah-olah hanya manusia itu sendiri yang berkuasa atas peran-perannya sendiri. Maka pasti Allah terhinakan kewujudannya, Allah terhinakan kehidupannya, Allah terhinakan kekuasaannya, Allah terhinakan daya upayanya. Kenapa?
Karena manusianya sudah jadi Allah itu sendiri di dalam dadanya. Karena manusianya sudah jadi Tuhan itu sendiri di dalam dadanya. Karena manusianya telah menjadi pencipta atas apa yang dilakukannya di dalam dirinya sendiri, seolah-olah tidak ada kaitannya dengan Tuhan, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Tuhan, dan seolah-olah manusia mentiadakan peran-peran Tuhannya atas dirinya. Inilah yang saya maksud, Allah atau Tuhan itu selama ini terhinakan, zat yang terhina. Karena kita selama ini manusia selalu dan selalu memulia-muliakan, memahatinggikan, memahaakbarkan, memahaadakan, memahawujudkan diri manusianya sendiri di dalam dadanya. Maka dari itu datanglah para nabi dan para rasul untuk menyeru manusia-manusia yang ingkar kepada kewujudan Tuhannya. Para nabi dan rasul didatangkan oleh Allah untuk menyeru kepada manusia agar manusia itu menyadari bahwa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu, daripada urat nadimu. Ini kalau diartikan secara mendalam. Dan kami Allah itu, dan kami Tuhan itu, dan kami Allah itu, dan kami Bapa itu, dan kami Gusti itu, dan kami Sang Hyang Widi itu lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Jadi manusia, Allah atau Sang Pencipta itu lebih dekat kepada ciptaan-ciptaannya daripada ciptaan itu sendiri. Coba kita hayati bersama, bila tanpa hidup, tanpa uripe Allah, karena yang disebut Tuhan, karena yang disebut Sang Pencipta, karena yang disebut Sang Penguasa itu adalah hidup yang menghidupi manusia. Inilah Tuhan itu. Inilah keberadaan wujudullah itu. Inilah keberadaan Sang Pencipta itu. Maka dari itu umat Islam diajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya manusia berbondong-bondong kembali masuk ke dalam agamanya Tuhan. Dengan cara apa manusia masuk ke dalam agamanya Tuhan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Jadi kewujudan manusia inilah yang dimaksud bahwa wujud Tuhan itu bersama dengan ciptaan-ciptaannya. Bukannya Tuhan itu adalah manusia ini sendiri. Bukannya Tuhan itu gunung. Bukannya Tuhan itu lautan. Bukannya Tuhan itu langit. Bukannya Tuhan itu matahari, rembulan, dan sebagainya. Akan tetapi yang dimaksud Allah itu zat yang meliputi segala ciptaannya. Jadi apa yang kita saksikan itulah ciptaan yang melihat apa yang disaksikan. Karena hidup selama ini kita rampas sebagai hidup kita. Karena wujud badan ini kita rampas sebagai wujud badan kita, padahal kita tak punya dan tak pernah menciptakan keduanya. Ketika kita melihat segala ciptaan dan ketika kita melihat segala sesuatu yang terhampar di dalam pandangan kita,
kita tidak bisa masuk ke dalam liputan Allah. Kita tidak bisa masuk kepada liputan Sang Pencipta. Kenapa? Karena manusia individualisme. Karena seolah-olah manusia itu tercipta-cipta sendiri, tidak ada yang menciptakan. Karena seolah-olah apa yang kita lihat itu tercipta-cipta dengan sendirinya. Langit tercipta dengan sendirinya, bumi tercipta dengan sendirinya, lautan tercipta dengan sendirinya, rembulan, matahari, mendung, hayawan, tumbuhan dan sebagainya seolah-olah tercipta dengan sendirinya. Karena apa? Karena sifat individualisme manusia itu sendiri, nafsi. Maka dari itu bagi manusia yang sudah terbaiat hatinya, sudah kembali syuhudul wahda bil kasra wa syuhudul kasra bil wahda, pandanglah dari yang satu kepada yang banyak dan kembalikanlah dari yang banyak itu kepada yang satu. Jadi bila manusia sudah terbaiat hatinya, maka kemanapun kau hadapkan pandanganmu, maka kemanapun kau perdengarkan pendengaran, maka kemanapun kau rasakan perasaan, maka kemanapun engkau memikirkan segala sesuatu, maka semuanya kembali kepada lillahi ta'ala, kembali di dalam liputan Allah, tidak kembali di dalam kekuasaan Allah. Maka terhinalah manusia bila manusia sudah kembali kepada kesucian Tuhannya, yakni mutu qabla antal maut. Jadi matikanlah dirimu sebelum datang kematian. Baiatkanlah dirimu sebelum datang baiat paksa yang akan menimpamu, yakni sakaratul maut. Dikembalikan secara paksa ketika saat datang detik-detik panggilan paksa, ketika manusianya masih berleha-leha, masih bersenang-senang, masih berkasih sayang dengan dunianya, dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan usahanya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya dan sebagainya. Ketika manusia masih berkasih sayang dengan hal-hal yang selain Allah, dan ketika datang detik-detik detik-detik syakaratul maut tiba, maka manusia melepaskan semua apa yang dicinta-cintainya dengan sangat amat terpaksa. Jadi disitulah puncak-puncaknya segala siksa-siksa yang pedih. Saat dunianya, saat hartanya, saat uangnya sudah tak berguna lagi bagi manusia. Karena uangnya, karena hartanya, karena kekayaannya tak bisa menolong dirinya dari kepaksaan dipanggil pulang kembali oleh Tuhannya. Bahkan istri yang dicintainya, anak yang dibangga-banggakannya tak bisa menolong ketika datang detik-detik baiatul akbar syakaratul maut. Apalagi hidup dan badannya yang bukan miliknya pun tak bisa menolong. Jadi diilustrasikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ketika menghadapi syakaratul maut itu, rasa sakitnya seperti kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara daging dan kulitnya, dan rasa sakitnya di dalamnya 1000 kali sakitnya, saking sakitnya di dalam baiatul akbar itu, saking sakitnya di dalam keterpaksaan, di dalam kembali kepada Allah. Itulah karena selama ini saya dan kita semua selalu menghinakan zat yang suci.
Allah sudah kita hina dengan keberadaan diri manusia kita di hati kita. Allah sudah kita hina dengan kekuasaan diri kita daripada kuasa Allah. Allah sudah terhina kewujudan kita daripada wujudullah itu sendiri. Allah terhina daripada kehidupan kita karena disangka Allah itu mati. Bila yang hidup di dalam dada kita masih manusianya, otomatis Allahnya mati. Namun bila yang hidup hanya Allah di dalam dada setiap manusia, maka kemanusiaannya yang mati. Jadi tak ada dua penguasa di dalam hati ini. Jadi tak ada dua penguasa di dalam bait suci ini. Bila di dalam bait suci ini yang disucikan manusianya, maka otomatis Tuhannya, otomatis Allahnya zat yang terhina. Karena manusianya masih merasa jadi penguasa di dalam bait suci ini. Qalbun kafirina baitun nas. Hatinya orang-orang kafir itu ketika di dalam bait hatinya masih terkuasai oleh wujud-wujud, hidup-hidup, kuasa-kuasa, daya upaya manusianya. Itulah baitun nas, yaitu rumah yang najis, rumah yang dihuni oleh anjing dan celeng. Barang siapa memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya di sisi Allah tak lebih tinggi daripada binatang ternak, tak lebih tinggi daripada anjing dan celeng. Jadi anjing dan celeng itu rupanya diri Abdul Halim ini. Binatang ternak itu rupanya diri Abdul Halim ini yang selama ini merasa yang paling wujud di dalam dadaku. Merasa diriku yang paling hidup di dalam dadaku. Merasa diriku yang berdaya upaya di dalam dadaku. Merasa diriku yang bisa melihat. Merasa diriku yang bisa bicara. Merasa diriku yang bisa mendengar. Merasa diriku yang merasa berpikir. Merasa diriku yang bisa berdaya upaya. Merasa diriku yang bisa berkuasa atas diriku sendiri. Inilah yang dimaksud qalbun kafirin baitun nas, rumah atau bait atau hati yang masih penuh dengan kenajisan kemanusiaannya. Inilah fahsya wal mungkar itu. Selagi ada diri manusianya, maka manusianya takkan pernah lepas dengan fahsya wal mungkar. Selagi kewujudan manusianya di dalam hatinya, maka manusianya takkan pernah bisa lepas dari angkara murka. Ketika di dalam dada manusianya masih wujud manusianya, maka manusianya takkan pernah bisa terlepas dari dosa-dosa yang amat besar. Apapun yang dilakukannya, semuanya mengandung dosa. Apapun yang dikerjakannya, semuanya mengandung dosa. Agama apapun yang dipeluknya, semuanya mengandung kesesatan dan dosa. Kenapa? Karena puncak-puncaknya kesesatan dan dosa adalah qalbun kafirin baitun nas, diri manusia itu sendiri yang menyesatkan dirinya dari sang pencipta diri manusia itu sendiri. Kapan akan terrealisasi qalbun mukminin baitullah itu? Ketika manusianya rela, ridho, terbaiat hatinya di saat dirinya masih segar bugar, tidak menunggu sakit-sakitan, tidak menunggu baiatul akbar, baiat yang penuh keterpaksaan, yang mana sakitnya itu tiada sakit yang melebihi sakitnya syakaratul maut. Jadi ketika manusianya sudah rela, ridho, mendatangi, menghadap Tuhannya lewat pintu bimbingan baiat,
maka hatinya akan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah caranya agar jiwa kita tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah, pulangkanlah apa-apa yang menjadi amanahmu. Hidup ini amanah, badan ini amanah, segala daya upaya apa yang ada pada badan dan hidup ini amanah, segala aktivitas apa yang ada pada diri setiap manusia ini adalah amanah. Kembalikan semua amanah itu, irji'i, kembalikanlah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Kembalikanlah dirimu ke dalam kewujudan Tuhanmu, kembalikan hidupmu ke dalam kehidupan Tuhanmu dengan rela dan ridho. Maka inilah penebusan manusia, penyalipan manusianya agar manusianya tidak jadi Tuhan lagi, penebusan dosa manusianya agar manusia tidak berdosa lagi, menyerahkan diri kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Inilah yang dimaksud hari kebangkitan dari kematian manusia itu. Jika manusianya sudah terbaiat hatinya, sudah tersalib diri manusianya, maka itulah yang dimaksud mutu qabla antal maut. Bila manusianya sudah mati, maka dibangkitkan lagi. Dibangkitkan apanya? Dibangkitkan lillahi ta'alanya. Itulah orang-orang yang mengabdi. Duduknya sudah bukan duduk Abdul Halimnya. Berdirinya sudah bukan berdiri Anda lagi. Naik motor, naik mobil, sudah bukan Anda yang berkuasa atas naik motor dan mobil itu. Sholat juga bukan lagi kuasa Anda yang bisa sholat. Ke masjid sudah bukan Anda lagi berkuasa ke masjid. Ke gereja sudah bukan Anda lagi yang berkuasa bisa jalan ke gereja, ke wihara, ke pura dan sebagainya. Kenapa? Karena hatinya sudah kembali kepada kuasa Tuhannya, sudah kembali kepada kehidupan Tuhannya, sudah kembali kepada kewujudan Tuhannya, maka diri manusianya suci, bersih dari segala dosa. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan. Jadi yang dipahami oleh saudara kita, umat agama yang lainnya, kebangkitan atau tersalibnya, itulah yang dimaksud penebusan dosa bagi diri manusianya yang melakukan, yang mengaplikasikan itu semua. Bukan hanya diaku-akui, bukan hanya dieluh-elukan dan diikuti. Diikuti apanya? Diikuti perjalanan orang-orang yang suci. Maknanya tidak cukup kita hanya percaya dan yakin saja, tapi kita harus mengikuti jalan mereka. Harus kita salibkan diri kita, kerajaan manusia kita, supaya apa? Supaya sama dengan para pendahulu-pendahulu kita, agar sama jalannya dengan para nabi dan para rasul, agar sama perjalanannya seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah karena diri Nabi Muhammadnya sudah disalibkan di dalam dadanya, sudah tidak diberdaya upayakan lagi kecuali daya upayanya Allah, maka bangkitlah kesucian itu. Maka nyatalah wujudullah, nyatalah Allah, nyatalah Romo, nyatalah Bapa, nyatalah Allah, nyatalah Sang Yang Widi, nyatalah Gusti, ketika diri manusianya sudah tidak nyata lagi. Tapi bila diri manusianya masih nyata, maka selamanya Allah, selamanya Tuhan, selamanya Allah,
selamanya Bapa, selamanya Gusti, selamanya Sang Hyang Widi terhina alias tidak wujud, tidak hidup, tidak hadir, tidak berkuasa bagi tiap-tiap diri manusianya. Karena manusianya, karena hayawannya, karena lembunya belum disembelih, lembunya belum dikorbankan. Alhamdulillahirabbil alamin. Disitulah fadkhuli fi ibadi, maka masuklah manusia itu ke dalam golongan hamba yang mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Mengabdi bahwa hidup ini tak lain dan tak bukan hanya hidupnya Tuhan, hanya hidupnya Allah, hanya hidupnya Allah, hanya hidupnya Bapa dan sebagainya itu sendiri. Inilah yang dimaksud hamba-hamba Allah ini yang sudah kembali kepada kehambaannya, yang sudah kembali kepada kemakhlukannya. Selama ini kan kita jadi kholik. Makhluk kok ngaku-ngaku jadi kholik. Yang tak ada kok ngaku-ngaku ada. Sehingga Tuhannya ternajisi, sehingga Allahnya terhinakan bagi manusia-manusia yang mentuhankan, yang menghadirkan, yang mewujudkan dirinya sendiri di dalam dadanya. Selamanya, Allah selamanya, Tuhan selamanya, Allah selamanya, Bapa selamanya, Romo selamanya, Gusti selamanya, Sang Hyang Widi terhina tanpa kita sadari bagi manusianya. Bukan bagi Sang Pencipta lo ya. Namun bila Sang Pencipta sudah Maha Akbar, sudah Maha Besar, sudah Maha Suci, sudah Maha Hidup, sudah Maha Pencipta, sudah Maha Mendengar, sudah Maha Melihat, sudah Maha Berilmu, maka manusianya enjoy saja. Karena sudah terbaiat hatinya di dalam Tuhannya, ibarat domba yang tersesat itu sudah kembali kepada yang menggembalakan. Maknanya hamba sudah kembali kepada Tuhannya. Manusia, jalan manusia sudah kembali kepada jalan Tuhannya. Inilah yang dimaksud domba-domba yang tersesat tadi sudah dikembalikan kepada kandangnya. Meskipun di dalam kandang itu domba-domba itu dikasih makan, dikasih minum, dipenuhi segala kebutuhannya, vitaminnya dan sebagainya. Meskipun di luar kandang ada harimau, ada buaya, ada pemburu, maka dombanya enjoy saja. Kenapa? Karena sudah tak jaga-jaga lagi. Karena dombanya lah yang dijaga, dikuasai, dicukupi, dijaga oleh pemilik domba itu. Karena manusianya sudah dijaga, sudah dipelihara, sudah dicukupi, sudah dilindungi dan dikasih sayangi oleh Penciptanya. Inilah yang dimaksud maksum itu, terjaga hatinya dari faksa wal mungkar, terjaga hatinya dari kehadiran diri manusianya. Karena sesungguhnya kehadiran diri manusia itu hanyalah bayang-bayang kehadiran, kewujudan, kehidupan Tuhan itu sendiri. Jadi di dalam hati kita selama ini kita cek sendiri-sendiri, kita cek atau kita saksikan di dalam hati kita sendiri, yang wujud, yang nyata di dalam hati kita ini siapa? Hanya kita sendiri yang tahu. Bila yang wujud masih manusianya, itulah lembah dosa itu. Apapun yang kita lakukan ya dosa. Syahadat yang kita terka sebagai kepahaman kita untuk bersyahadat, dosa. Sholat yang selama ini kita lakukan, dosa. Dan semua apa yang kita lakukan semuanya itu lembah dosa. Kenapa? Karena daya upayanya Allah gaib atas manusianya. Karena yang dimaksud halal
atau yang dimaksud itu pahala itu ketika hanya daya upayanya Allah yang ada, bukan daya upayanya manusia yang ada. Makanya telah di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati linnas. Apakah linnas? Ataukah lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah Allah, milik Allah, bukan linnas. Bila di dalam dada kita, terutama diri saya, bila saya yang merasa bisa sholat, bila saya yang merasa bisa berkata, bila saya yang merasa bisa wujud, bisa hidup, bisa mendengar, bisa merasa, bisa berpikir dan sebagainya, berarti linnas. Berarti semuanya terhina, najis dan tersesat karena manusianya menyesatkan dirinya dari jalan Tuhannya. Karena manusianya telah jadi Tuhan-Tuhantu atas dirinya sendiri. Gentayanganlah manusia di dalam sholatnya, gentayanganlah manusianya di dalam ibadah-ibadahnya, gentayanganlah manusia di dalam keberadaan di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kembali suci dengan keterhinaan diri manusia kita yang selama ini merasa yang paling suci. Maka ketika manusia di dalam wadkhuli fi ibadi, maka wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Apa kenyataan surganya Allah? Enjoy saja di dalam kehidupan ini. Nonton Allah sambil makan popcorn. Alhamdulillah, semoga terutama bagi sahabat-sahabatku yang sudah mengikuti bimbingan baiat, teruslah istiqomah di jalan itu. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam almarhum, di dalam rahmatnya Allah, di dalam segala apapun aktivitas yang terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.